Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen dan teman-teman sekalian, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan hidayahnya sehingga kita masih bisa beraktivitas mempersiapkan diri untuk akhirat nanti. Salawat beriringan salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Tidak memperpanjang kata-kata mukadimah, saya akan memberi judul pidato ini dengan mengingat kematian. Karena kematian bisa dikatakan sangat jarang sekali diingat oleh manusia. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Berziarahlah kubur kalian, karena hal itu dapat mengingat kalian kepada kematian." Kata kematian yang paling pertama kita ingat mungkin tempat peristirahatan, yang mana tempat itu tempat terakhir kita untuk menunggu hari hisab tiba, di mana kita ditempatkan di rumah baru. Rumah baru itu berupa sebuah lubang kecil yang sangat gelap, seukuran tubuh manusia yang begitu sunyi, tanpa teman dan tanpa penolong seorang pun. Sering kita mendengar dalam ceramah agama Islam bagaimana para ustadz mengingatkan setiap muslim untuk selalu mengingat kematian dengan cara berzikir, bertobat, dan menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang dalam agama. Nah, apa sih manfaat dari kita mengingat kematian itu? Yang pertama, kita selalu dapat berbuat kebaikan dan takut untuk berbuat maksiat. Lalu menjadi rajin ibadah, tidak cinta dunia berlebihan, karena harta dan segala sesuatu yang kita cintai di dunia, dan pada akhirnya kita hanya menggunakan kain kafan saja. Manfaat selanjutnya, ketika kita menghadapi cobaan, maka kita akan lebih kuat dan lebih sabar, karena kita tahu siksa di dalam kubur dan siksa pada hari hisab nanti lebih dahsyat dari hari di dunia ini. Kemudian ketika kita tahu akan hari kiamat dan hari akhir nanti, maka kita tentu saja di dunia akan bertobat dan tidak pernah melakukan kesombongan dan selalu bersikap rendah hati. Ibu dosen dan teman-teman yang sangat saya cintai, sering sekali ketika seseorang bila ingat akan kematian yang dapat menghampiri kapan saja, menjadi begitu taat beribadah, bersedekah, dan sangat sayang kepada keluarganya. Tetapi orang sering lebih lupa akan akhir hidupnya yang bisa datang kapan saja dengan lebih mencintai dunia secara berlebihan. Tetapi cintanya pada akhirat hanya sedikit. Nah, seakan-akan seolah-olah lupa bahwa kematian dapat menjemput kapan saja. Setiap manusia tidak bisa lari dari kematian, meskipun dia bersembunyi di ujung bumi. Bila ajal sudah datang pun pasti dia akan mati. Ya, bila Allah menghendaki maut, maka maut pun akan datang di mana dan kapan saja sesuai dengan firman-Nya. Katakanlah bahwasanya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya ia akan menjemput kamu. Surah Al-Jumu'ah ayat 8. Demikian pula dalam surat Kaf dalam ayat 19 Allah berfirman, "Dan datanglah sakratul maut dengan sebenarnya. Demikianlah yang kamu tidak dapat melarikan diri daripadanya." Begitu pula ketika kita tidur. Sebenarnya tidur yang kita jalani setiap hari amat dekat dengan kematian. Nyawa manusia ditahan ketika sedang tidur. Di dalam kitab suci Al-Quran, Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 39, Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya.
maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Nabi Muhammad SAW menganjurkan kita untuk selalu berdoa sebelum tidur dan setelah tidur. Itu artinya kita dapat dibimbing untuk menghadapi kematian sebelum tidur dan diajak bersyukur karena Allah menghidupkan kita dari kematian. Selalu mengingat kematian memang sesuatu yang seharusnya kita lakukan, karena dengan mengingat kematian manusia enggan untuk melakukan kemaksiatan dan perbuatan yang sia-sia, apalagi sudah banyak contoh orang yang meninggal dalam keadaan sia-sia dan sesuai dengan yang menjadi kebiasaannya. Contohnya, pecandu narkoba atau seks bebas, mereka meninggal dalam keadaan melakukan hal yang maksiat dalam kehidupan sehari-harinya karena mereka sudah melakukan itu secara terbiasa. Na'udzubillahi min zalik. Semoga kita tidak termasuk golongan yang seperti itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata dari pidato saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.